bayarin. Aku lagi happy banget. Ini mah happy. Tapi kenapa sih? Aku baru menang lotre, bisa bayar kosan, bisa beli motor baru. Kok astagfirullahaladzim Itu tuh rezeki? dosa tahu, Rezeki. haram hukumnya. Tapi kan rezeki atuh. Ih, Tapi kan gak halal buat cara dapetinnya. emang Kamu iya? nanti diceramahin Pak Ustadz loh. Emang iya atuh deh. Ih, Aku tapi mah kan berani ini rezeki. taruhan. Bentar Kamu nih, mah- kedengarannya ada rame-rame lotre ini. Ini loh Pak Bapak ini Ustadz. kenapa nih? Ini aku dapat Siapa yang dapat siapa? Aku dapat rezeki, Pak. Tapi gak halal ya Pak Ustadz Iya, rezekinya. banyak nggak? Banyak Pak, bisa lah bayar kosan, beli motor baru, lumayan banget Pak, ya ampun. Itu haram banget kan Pak Iya. Ustadz. Main apa tadi? Lotre? Rezekinya Iya Pak, ini nih haram. di web Oh, Ampun. menang lumayan, Gitu ya. bisa. Nanti yang kita akan bahas itu ya sebenarnya. Oh itu yang akan iya. dibahas. Oh. Lotre, judi ini seperti Biar Teh Dara tahu juga ya. Iya. Kalau misalkan itu tuh hukumnya haram. baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah kali ini aku nggak sendiri tapi ditemenin sama Dara. dan aku Ririn dan ditemenin juga sama Pak Ustadz. Yoga suara. Pak Ustadz Yoga Suara. Nah Pak Ustadz kali ini kita akan membahas terkait dengan judi dan lotre. Oke, judi sama lotre ya. Iya, judi dan lotre. Ini kan sebetulnya rezeki yang haram ya didapatkannya gitu. Gimana tuh Pak? Tapi kan rezeki Pak bisa di atau harus difilter gitu dimasukin ke balai-balai orang Harus membutuhkan dibersihkan gitu. begitu ya. Atau gimana nih Pak Ini Ustadz? seperti apa nih pertanyaan untuk ini? Apa definisi judi sama lotre gitulah di Islam ya? Soalnya kan Iya. kayak aku tuh Di ngerasanya Islam ada rezeki. nggak sih? Iya. Ada, jadi Gimana, Pak Ustadz? judi itu kan sesuatu perbuatan yang diharamkan dalam agama, terutama Islam. Karena isinya adalah atau prakteknya adalah mengundi. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Siapa yang bermain, jadi sebuah permainan judi itu ya. Permainan undian di mana ada taruhan di sananya. Antara yang ditaruhkan bisa uang, bisa benda yang lain. Yang dua orang ini satu sama lain harus mengeluarkan taruhan. Nanti yang menang dapat, yang kalah tidak. Jadi ya secara hukum agama itu haram perbuatan judi itu. Termasuk juga lotre. Lotre itu juga sama, isinya adalah taruhan undian ya. Cuma jenis dan prakteknya agak berbeda dengan judi begitu. Cuman perbuatannya sama, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Al-Quran. Sama-sama haram ya Sama-sama untuk judi dan lotre diharamkan. itu. Karena Nah, mengapa Pak Ustadz judi dan lotre itu haram dalam Islam? Ya, Pak. Kenapa alasannya tuh Pak? yang paling ini karena ada praktek yang merugikan orang. Jadi ada zolim dan di sana akan nantinya kedepannya akan menimbulkan sebuah permusuhan. Ini permusuhan nih, di antara yang judi itu. Karena biasanya yang menang, kalau misalkan nih contoh ya, lagi main judi, yang menang, saya dikeureun geus menang nih, yang kalah kan pasti protes, tungguan, kamu jangan curang katanya, harusnya geus menang. Wah akhirnya kan timbullah Keributan ya, perselian keributan dan itu akan menjadi sebuah apa namanya itu hal yang dilarang. Ujung-ujung nanti kan bisa nyawa taruhannya. Nah berarti yang didolimi di sana gitu. Iya ya, kok aku nggak kepikiran ya. Tapi Iya. emang bener Pak, aku udah menang langsung gak ikutan lagi. Tadinya tuh udah 3 kali ikutan gitu kan. Ternyata menang ya udah. Iya. Berarti ada yang sakit hati dan marah juga Ada ya yang Pak ya sakit di Ada sana. yang dirugikan. Ada yang gitu ya. dirugikan. ya. Intinya apapun yang kita dapatkan dari judi atau lotre itu tidak berkah, hartanya nggak berkah. Ya, jadi buat apa sih kita bermain seperti itu? Tapi nanti ujungnya ada berbalik kepada mentalitas setiap orang. Karena apapun kalau orang mentalnya sudah judi, dijudikan teh. Iya, bukan tidak uang tidak aja ya, dengan Pak? lotre atau judi jenisnya jadi akhirnya banyak. Jadi banyak. Kayak sekarang ya. Kadang-kadang misalkan di sebuah daerah itu ada proses pilkades. Contoh ini contoh ya, contoh dalam sebuah daerah. Kadang-kadang pilkades itu kan murni ya untuk memilih calon pemimpin di desa. Orang yang berminta judi itu akan dijudikan teh. Waduh. Jadi begini, sah nu menang cenah itu satu dengan 2 orang atau beberapa orang akan taruhan. Nomor misalkan ada 4 pasangan ya berarti 1 2 3 4 itu akan dijudikan. Itu balik kepada mentalitas orangnya gitu. Apapun bisa dijudikan. Ayam lewat pun mungkin bisa dijudikan. Ngeri ya ternyata ya. Oh, ngeri sekali. Main Jadi- mental juga bisa. Mental, itu orang baliknya mental. Orang lewat, mobil lewat juga bisa jadi judi untuk orang yang bermental judi. Udah segala kepikirannya Sudah diuangin ber- gitu ya Pak ya. segala diuangin lah. Jadi bahkan mungkin ya orang yang melahirkan pun akan dijudikan.
Aduh. Ini perempuan atau laki-laki nih? Ah, ya nggak tahu. Kita tebak-tebakan gitu kan, satu ngeluarin uang, yang satu ngeluarin uang lagi. Taruhan ya? Taruhan lagi ujung-ujungnya. Mentanya begitu. Nauzubillah min zalik ya Pak Nauzubillah ya. min dzalik. Tapi Jangan Pak lah ya. ada perbedaan gak sih antara judi sama lotre di pandangan Islam sendiri? Itu perbedaannya tadi dari prakteknya saja. Kalau rote itu lebih kepada taruhannya berupa undian ya. Kita sudah bertaruh undian. Nah kalau judi lebih banyak jenisnya. Jadi lebih banyak jenisnya, lebih banyak prakteknya. Ya ada judi, mohon maaf nih ya, yang langsung pakai kartu itu kan. Orang judi pakai kartu misalkan dengan alat yang lain. Juga dengan permainan-permainan yang secara langsung bisa dilakukan secara sendiri gitu kan, secara individu. Kalau lotre mungkin bisa melibatkan beberapa pihak karena undian gitu. Kalau judi bisa sendiri juga bisa gitu. Oke, luar biasa ya. Ini juga ilmu nih, kalau misalkan judi sama lotre itu nggak boleh Teh Dara. Iya. Kalau dapat undian di mall-mall gitu gimana Pak? Itu masuknya judi juga nggak? Nah, ada begini ya, ada undian dengan taruhan kan akan berbeda ya. Jadi seperti gini, orang tidak berharap saya dapat undian umroh nih. Nah, kadang-kadang begitu ya. Itu bisa dipahami bahwa undian itu tidak masuk kepada kategori judi. Misalkan Teteh dapat undian dari apa ya. Judi itu berupa ada taruhannya pokoknya. Sekalipun itu diundi kan ada taruhannya. Oh, tapi jadi kita bayar dulu Iya, gitu taruh Pak? misalkan gini, Teteh itu satu misalkan mengisi apa ya gitu yang dikatakan. Nah, nanti ada yang diundi, oh dapat. Nah itu kalau misalkan secara undian yang alami bahwa saya juga nggak tahu-tahu misalkan ada undian tadi ya yang berhadiah dari sebuah produk makanan ataupun produk minuman dan sebagainya, itu tidak dikatakan judi selama tidak ada taruhan di sananya. Judi itu pokoknya ada taruhan saja, ada taruhannya. Dapet ya Rin, ya ampun ternyata perbuatan aku. Terus ini kalau udah nanggung dapet gimana nih Pak? Apakah kalau aku kasih ke orang ini uang panas nih kayaknya. Kalau nggak dikasih ke orang, aduh makan sendiri uang panasnya. Uangnya panas gimana, masukkan dulu ke freezer kayaknya aja. Waduh, Aduh, jadi dingin. jadi uang beku ya bukan uang dingin ya, Ya. es uang. Secara apa namanya tuh hukum tetap hasil dari perjudian itu adalah haram. Ketika diberikan kepada katakanlah nih ada bantuan yatim ya. Perbuatannya sih bagus membantu yatim, tapi cara mendapatkan yang dibantukan itu tidak benar. Nah, berarti ada hukum yang cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Sama juga begini, kita membangun mengecat rumah dengan maaf ya air klomeran misalkan yang bau begitu, kan nggak bagus. Nah, jadi juga sama kita membantu orang dengan hasil dari perjudian tentu tidak berkah, tidak ada maslahat dan manfaatnya. Lebih baik caranya mendapatkan baik, dikeluarkannya pun dengan cara yang baik. Itu yang bagusnya. Tapi gimana nih kalau misalnya tadi contoh kasusnya kayak Teh Dara, uangnya udah dapet nih. Tahu ini sekarang Teh Dara itu Tahu tuh ya, sudah haram. habis sudah ya. Uangnya lebih baik dikemanain dong Pak Iya Ustadz? Pak. Nah, sesuatu perbuatan sudah terlanjur ya kita melakukan perbuatan salah. Allah ini kan Maha Pengampun. Maka lebih baik orang yang sudah melakukan itu terlanjur ya kita bermohon ampun kepada Allah untuk beristighfar. Nah, kemana nih uangnya? Ini pertanyaannya nih saya juga bingung. Ini uangnya mau dikemanain? Nah, Apa dibalikin lagi? apa dibalikin lagi atau seperti apa? Mana udah masang lagi. Kita sudah beristighfar, sudah apa? Nah, karena kita sudah sadar ya, artinya Allah itu kan Maha penerima taubat, menerima ampun. Kita beristighfar, mohon ampun, mana uangnya ya lebih baik mungkin di kepanti ke lebih maslahat, tapi setelah kita bertaubat tadi ya, tidak juga kita kasihkan dengan kepada orang jujur nih uang kita dapat dari ini dan sebagainya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Mungkin akan lebih jauhnya kita nanti datang ke Pak Kiai, Mubal, para ajengan kita bertanya sesuai sobat uang dapat seperti apa, kemana arahnya, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak begitu ya, karena sudah terlanjur. Tapi yang penting kita sudah saya sudah benar-benar berjanji tapi ya tidak akan bermain judi lagi. Apalagi kalau kalah, oh itu salah ya. Ada syaratnya Ada ya. Syaratnya ya ampun. Ini masih seru nih ngobrolin terkait pokoknya itu judi tidak dan boleh aja ya. Uangnya tidak boleh juga diambil manfaat dan maslahatnya. Lebih baik cari cara yang lebih baik, yang sesuai dengan syariat agama. Baik, ini masih seru nih obrolan terkait judi dan lotre. Tapi ada yang mau lewat dulu nih Teh Dara dan Pak Ustadz. boleh. Nah, buat pemirsa di rumah yang mau tanya terkait dengan judi dan lotre pada hari ini, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti Berkah.